Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartini Hamid dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, di mana saya akan menjelaskan UAS dari teori akuntansi. Di mana kita masuk pada materi, yaitu normatif akunting teori adalah salah satu pendekatan dalam teori akuntansi yang berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, bukan hanya bagaimana praktik akuntansi terjadi saat ini. Pendekatan ini bersifat perspektif dan tujuan untuk memberikan pedoman atau prinsip-prinsip yang ideal bagi akuntansi dengan mempertimbangkan tujuan utama dari laporan keuangan, kebutuhan pengguna, dan dampak terhadap pengambilan keputusan. Di mana karakteristik utama dari normatif akunting teori di sini yaitu berdasarkan prinsip ideal. Prinsip ideal di sini salah satu karakteristik utama dari normatif akunting teori, di mana adalah pendekatan yang berbasis pada prinsip ideal. Pendekatan ini menetapkan kerangka kerja yang dianggap paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan tanpa terlalu terkait pada praktik akuntansi yang ada saat ini. Prinsip ideal tersebut seringkali berkat dari asumsi filosofi atau pandangan tentang tujuan utama laporan keuangan, seperti memberikan informasi yang relevan adalah yang handal dan dapat dimengerti oleh pengambil keputusan. Dalam konteks ini, teori normatif berusaha menentukan apa yang terbaik untuk semua pemangku kepentingan, meskipun implementasi mungkin memerlukan perubahan signifikan terhadap praktik yang sudah mapan, di mana pendekatan ini juga sering mencangkup usulan standar atau pedoman baru yang bertujuan memperbaiki kelemahan dari sistem akuntansi yang ada. Misalnya pergantian metode history cost dengan fair value accounting sering dipromosikan dalam kategori kerangka teori normatif karena dianggap lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Prinsip ideal ini didasarkan pada pandangan bahwa laporan keuangan tidak hanya mempresentasikan posisi keuangan perusahaan, tetapi juga harus memfasilitasikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan adil bagi pihak termasuk investor, kreditor, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan bahwa normatif akunting teori mengutamakan pandangan jangka panjang untuk menciptakan praktik akuntansi yang relevan dan efektif. Di mana fokus pada relevansi, salah satu aspek utama dari normatif akunting teori adalah penekanan pada relevansi, di mana informasi akuntansi bagi pengambil keputusan. Pendekatan ini menganggap bahwa laporan keuangan harus dirancang untuk memberikan data yang paling berguna bagi pengguna seperti investor, manajer, dan kreditor dalam membuat keputusan. Ekonomi dalam kerangka ini relevansi berarti informasi yang disajikan mampu membantu pengguna memprediksi kinerja keuangan di masa depan atau menilai konsekuensi. Karena itu teori normatif berfokus pada pengembangan standar yang mengutamakan informasi yang relevan dan mendukung tujuan pengambilan keputusan. Sebagai contoh,
dari penggunaan nilai wajar atau fair value, di mana dalam akuntansi aset dan kewajiban dianggap lebih relevan dibandingkan biaya historis, karena nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini, di mana informasi berbasis nilai wajar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan suatu entitas dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, sehingga membantu pengguna memahami risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dalam konteks ini, teori normatif mendorong praktik akuntansi untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan perubahan lingkungan ekonomi, meskipun ini berarti meninggalkan pendekatan tradisional yang mungkin sudah lama diterapkan. Tidak terbatas pada praktik saat ini, di mana normatif akunting teori tidak membatasi dirinya pada praktik akuntansi yang sudah ada, di mana di sini melainkan berfokus pada bagaimana akuntansi itu seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang ideal. Pendekatan ini berorientasi pada inovasi dan pembaruan dengan mempertimbangkan bahwa praktik akuntansi yang ada mungkin sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna, di mana laporan keuangan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Teori ini mengasumsikan bahwa standar dan metode akuntansi yang berlaku saat ini bisa jadi memiliki kelemahan atau tidak lagi relevan dengan kondisi terkini, sehingga perlu diperbaiki atau digantikan dengan pendekatan yang lebih sesuai. Mendelegasikan tanggung jawab kepada agen dalam konteks perusahaan risiko sering sekali adalah kebiasaan yang mempercayakan. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu perspektif entity theory dalam akuntansi, di mana entity theory atau teori entitas adalah salah satu pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada perusahaan atau entitas sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Perspektif ini memainkan peran penting dalam pembentukan bagaimana laporan keuangan itu disusun dan ditafsirkan. Untuk mengatasi risiko ini, prinsipal dapat menerapkan berbagai mekanisme pengawasan. Teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi sendiri yang independen, sehingga segala aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri, bukan milik pemiliknya. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang dapat memiliki aset, mengakui utang, serta melakukan transaksi tanpa campur tangan langsung dari kepentingan pribadi pemilik. Dengan demikian, laporan keuangan dalam pendekatan ini berfokus pada untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai satu kesatuan terlepas dari hubungan dengan pemilik atau pemegang saham. Untuk melaksanakan tujuan atau membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan prinsipal dalam konteks perusahaan. Agen biasanya adalah pendekatan ini juga memiliki implikasi besar dalam cara informasi keuangan disusun dan digunakan. Misalnya, investasi pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik, serupa dengan kewajiban kepada kreditor. keputusan yang mungkin tidak dimiliki. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak dianggap sebagai beban, tetapi sebagai pengurangan ekuitas perusahaan. Perspektif ini bertujuan memberikan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan entitas seperti investor, kreditor, dan manajer, dengan fokus pada entitas sebagai pusat perhatian. Teori ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan besar atau berbadan hukum, di mana kepemilikan tersebar luas dan penting untuk menjaga pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemiliknya. Di mana pencapaian kerja menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja dalam situasi di mana satu pihak memiliki informasi. Prinsip utama entity teori yang pertama yaitu entitas terpisah. Sinyal digunakan sebagai alat komunikasi kredibel
di mana perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi yang independen dari pemiliknya. Ini berarti bahwa aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan adalah pemilik perusahaan itu sendiri, bukan dimiliki oleh pemiliknya secara langsung. Yang kedua yaitu fokus pada perusahaan, di mana fokus di sini laporan keuangan disusun untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai entitas tanpa memandang kepentingan individu, pemilik atau pemegang saham. Memiliki keuangan yang stabil, tata kelola yang baik, dan prospek. Prinsip fokus pada perusahaan dalam entity theory menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan harus memprioritaskan entitas perusahaan itu sendiri, bukan individu pemilik atau pemegang saham. Perusahaan dilihat sebagai subjek ekonomi yang independen, sehingga laporan keuangan bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja bisnis entitas tersebut secara objektif. Prinsip ini memungkinkan laporan keuangan menjadi alat yang informatif bagi berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen yang membutuhkan informasi tentang perusahaan sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, fokus pada perusahaan menjadikan laporan keuangan lebih relevan dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Ketidakseimbangan dapat menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang salah. Misalnya, manajemen perusahaan mengetahui kondisi keuangan dan prospek bisnis mereka, tetapi investor tidak dapat Dalam praktiknya, fokus ini berarti semua transaksi, aset, kewajiban, dan pendapatan serta beban yang dicatat dalam laporan keuangan adalah milik dari tanggung jawab perusahaan, terlepas dari kepemilikan atau struktur modal. Sebagai contoh, jika perusahaan memperoleh laba tersebut tetap berada dalam kendali perusahaan sampai distribusi seperti melalui dividen kepada pemegang saham. Demikian pula beban yang timbul dianggap sebagai pengurangan sumber daya perusahaan, bukan beban dari pemilik. Pendekatan ini menciptakan pemisahan yang jelas antara entitas perusahaan dan individu. dividen, pengumuman laba, atau sertifikasi kualitas produk. Sinyal yang baik harus memiliki Yang mempermudah penilaian. kredibilitas dan yang relevan sehingga dapat dipercaya oleh penerima sinyal. Itu membuat keputusan yang lebih rasional. Misalnya, perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten dapat Terdapat kinerja perusahaan secara keseluruhan tanpa didistorsi oleh kepentingan pribadi. Sedangkan poin yang ketiga yaitu akuntansi ekuitas, di mana dalam teori ini ekuitas pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik. Dengan kata lain, dari perspektif entitas investasi, memiliki pemilik dipandang sebagai klaim terhadap aset perusahaan, mirip dengan klaim kreditur. Prinsip akuntansi ekuitas dalam entity theory menekankan bahwa ekuitas pemilik dipandang sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan, di mana entity theory berfokus pada memberikan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer, kreditur, dan investor yang terkait pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Di mana agensi teori adalah konsep dari ekonomi dan manajemen yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan pemilik, pemberi wewenang, dan agen. Pihak yang memberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Teori ini sering digunakan dalam konteks perusahaan di mana prinsipal adalah pemegang saham
dan agen adalah manajer atau eksekutif perusahaan. Elemen utama dari agensi teori yaitu agensi teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang atau prinsipal dan pihak yang memberikan wewenang atau agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Teori ini terutama digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan untuk memahami interaksi antara pemilik perusahaan seperti pemegang saham dan manajer atau eksekutif perusahaan. Yang fokus utama teori ini adalah mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang dapat muncul karena prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Konflik dalam hubungan ini dikenal sebagai agency problem, di mana agen mungkin bertindak demi kepentingan pribadi yang tidak selalu berjalan dengan kepentingan prinsipal. Misalnya, manajer perusahaan mungkin mengambil pengambilan keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri seperti penetapan gaji yang lebih tinggi, meskipun hal tersebut tidak meningkatkan nilai perusahaan untuk mengatasi masalah ini, di mana prinsipal biasanya mengeluarkan biaya pengawasan atau normatif atau memberikan insentif berbasis kinerja agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks akuntansi dan keuangan, agensi teori menjadi dasar praktik seperti pelaporan keuangan, memberikan insentif dan audit independen. Laporan keuangan digunakan oleh prinsipal untuk membantu kinerja agen, sementara audit memberikan jaminan bahwa informasi yang disajikan dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan mekanisme ini, prinsipal dapat meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan bahwa agen bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. Ada satu prinsip ideal tersebut seringkali berangkat dari asumsi filosofi atau prinsipal dalam elemen utama agensi teori adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu agen, untuk bertindak atas nama prinsipal untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai, tetapi karena keterbatasan waktu, pengetahuan atau sumber daya mereka memilih untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada agen. Dalam konteks perusahaan, prinsipal seringkali adalah pemegang saham yang mempercayakan manajemen perusahaan kepada direksi atau eksekutif. Mereka berharap agen akan mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan dan menguntungkan kepentingan mereka sebagai pemilik. dianggap lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Prinsip ideal ini didasarkan pada Namun hubungan prinsipal dan agen seringkali menghadapi risiko konflik kepentingan, terutama jika prinsipal tidak memiliki kontrol langsung atau tindakan agen. Untuk mengatasi risiko ini, prinsipal dapat menerapkan berbagai mekanisme pengawasan seperti memberikan insentif berbasis kinerja atau evaluasi berkala, laporan keuangan, serta yang transparan. Selain itu, prinsipal juga mengeluarkan biaya monitoring untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Dan memahami peran prinsipal dalam agensi teori, agensi dapat mengelola hubungan prinsipal agen secara lebih efektif guna meminimalkan konflik dan meningkatkan kinerja bersama. pembuatan keputusan ekonomi. Dalam kerangka ini, relevansi berarti informasi yang disajikan mampu membantu pengguna memprediksi kinerja keuangan masa depan. Agen dalam elemen utama atau agensi teori adalah pihak yang menerima wewenang dari prinsipal untuk bertindak atas nama mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau membuat keputusan yang
sejalan dengan tujuan prinsipal. Dalam konteks perusahaan, agen biasanya adalah penggunaan nilai wajar manajer atau eksekutif yang berjalan dalam akuntansi aset dan kewajiban. operasional sehari-hari atas nama pemegang saham. Peran agen sangat penting karena mereka memiliki keahlian, pengetahuan, dan akses langsung ke proses pemegang keputusan mungkin tidak dimiliki oleh prinsipal. Dinamis sehingga membantu pengguna memahami risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dalam konteks ini teori Kita masuk kepada teori selanjutnya, yaitu signaling theory. dengan kebutuhan pengguna dan perubahan lingkungan ekonomi. Meskipun itu Di mana signaling theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu pihak mengirim sinyal, memberikan informasi kepada pihak lain, atau menerima sinyal untuk mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi dalam pengambilan keputusan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michel Spence pada tahun 1973 dalam konteks pasar tenaga kerja, di mana pencari kerja menggunakan dengan mempertimbangkan pendidikan sebagai sinyal untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja dalam situasi di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lain. Sinyal digunakan sebagai alat komunikasi yang kredibel untuk menyampaikan informasi yang tidak terlihat secara langsung. pendekatan yang lebih sesuai. Perspektif Dengan demikian, signaling theory memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, meningkatkan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada perusahaan entitas dan Dalam dunia bisnis dan akuntansi, signaling theory sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan kinerja dan prospek mereka kepada investor dan memangku kepentingan lainnya. Misalnya, perusahaan dapat mengirim sinyal positif melalui pembagian dividen, laporan keuangan yang diaudit, atau mengungkapkan tanggung jawab segala aset kewajiban sosial perusahaan atau CSR. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang stabil, tata kelola yang baik, dan prospek yang menjamin, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Kepada materi selanjutnya, yaitu stakeholder theory, di mana stakeholder theory adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menekankan bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang berpengaruh oleh aktivitas, bukan hanya kepada pemegang saham atau stakeholder. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Dalam pemandangan ini, pemangku kepentingan atau stakeholder mencakup individu atau kelompok seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan bahkan lingkungan. Mereka memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu Neo-Public Management atau NPM adalah sebuah teori dalam administrasi publik yang muncul pada abad ke-20 sebagai respon terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang dianggap lambat dan tidak efisien dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk diterapkan dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi aktivitas dan akuntabilitas. Salah satu prinsip utama NPM adalah orientasi pada hasil output sebagai contoh jika perusahaan orient dengan meningkatkan pencapaian kinerja yang terukur daripada hanya mengikuti prosedur administratif. Selain itu, NPM juga mendorong
relaksasi kontrak dengan pihak ketiga serta desentralisasi kewenangan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program. Pendekatan NPM menempatkan masyarakat sebagai konsumen layanan publik, yang berarti pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, kinerja organisasi publik diukur melalui hasil yang nyata dan struktur, seperti kepuasan pengguna pelayan, transparansi anggaran, dan pengurangan biaya operasional. Meskipun penawaran banyak bermanfaat, NPM juga menghadapi kritik terutama karena cenderung berorientasi pada efisiensi ekonomi dan keuntungan jangka pendek, sehingga berisiko mengambil keadilan sosial dan dampak jangka panjang. Namun teori ini tetap menjadi kerangka kerja yang signifikan dalam informasi administrasi publik, utama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan di berbagai negara. Diberikan wewenang untuk bertindak atas. Kita masuk pada teori selanjutnya, yaitu teori legitimasi, di mana teori legitimasi adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan dan mempertahankan persetujuan atau legitimasi dari masyarakat. Dalam konteks akuntansi, perusahaan mengungkapkan laporan keuangan dan informasi lainnya untuk meyakinkan stakeholder atau pemegang saham, kreditor, pemerintah atau masyarakat bahwa aktivitas bisnis mereka sesuai dengan norma-norma sosial dan etika yang berlaku. Mengapa legitimasi penting terhadap kelangsungan usaha? Perusahaan yang memiliki legitimasi cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan finansial atau izin operasi dan kepercayaan dari masyarakat. Atau mencegah regulasi, perusahaan dianggap legitimasi cenderung lebih sedikit menghadapi regulasi yang ketat dari pemerintah. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.